Salam jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Paskah yang kelima. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ke-8 dengan judul perikop pokok anggur yang benar. Begini firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, hendaklah atau mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi shalom untuk kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Paskah yang kelima. Tema pada Minggu Paskah kelima ini mengangkat bahwasanya adalah temanya itu adalah menyatu, bukan menalu, bukan benalu, bukan parasit. Sekali lagi tema kita pada hari Minggu ini adalah menyatu, bukan menalu, bukan parasit. Nah, saya memulai khotbah atau memulai sebuah renungan pada minggu ini dengan sebuah ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Mungkin bukan sebuah ilustrasi, tetapi seperti ada sesuatu yang menyangkut paut tentang diri manusia, begitu. Nah, begini ceritanya. Ada seseorang, dia itu orangnya sangat, ya bukan seseorang sih, tetapi ada sebuah keluarga yang hidup dengan serba kekurangan. Nah, pada suatu hari anggota dari keluarga tersebut, keluarga ini menawarkan, atau anggota dari keluarga ini sebelumnya itu bekerja di rumah orang kaya, begitu. Nah, anggota keluarga ini kemudian begini dibilangnya, "Ayo, di rumah pengasuhku atau rumah tuan nyonya ku itu ada pekerjaan untuk kalian, untuk kita. Bagaimana kalau kita bekerja untuk mereka?" Begitu. Sehingga hidup kita tidak susah-susah, begitu. Hidup kita pasti akan bakalan naik, begitu. Nah, lambat laun mereka bekerja dengan baik. Tetapi bukannya bekerja dengan baik, anggota keluarga ini malah mensiasati untuk melumpuhkan atau merancangkan rencana untuk membunuh rencana keluarga tersebut, keluarga kaya tersebut. Nah, ketika keluarga orang kaya itu lengah dalam posisi tertidur, begitu, orang yang bekerja di pengasuhnya itu atau orang-orang yang bekerja di rumahnya itu malah memberontak, begitu, sehingga dia seperti kayak ingin membuat seperti ulah, begitu, suatu ulah, begitu. Nah, jadi mereka merencanakan supaya untuk membunuh keluarga ini tersebut, karena sebelum mereka melakukan rencana ini, ternyata orang kaya yang di rumah tersebut hanya membuat seakan yang orang yang dipekerjakannya di rumahnya itu hanya seperti seperti hanya menempelkan nama doang, begitu. Jadi kayak seperti ya mereka bekerja, tetapi
yang dilihat dari orang kaya ini hanya seperti bergantung pada orang lain begitu, hanya seperti ya cari muka begitu untuk supaya menempel atau supaya menyatu dengan keluarga orang tersebut. Nah, orang kaya tersebut. Nah, mungkin itu adalah dari sedikit cerita dari saya. Mungkin teman-teman atau saudara sekalian pernah mendengar suatu film yang berjudul tentang Parasit yang difilmkan pada tahun 2009 kalau tidak salah. Kurang lebihnya ceritanya seperti itu yang saya tangkap. Tetapi dari film ini kita bisa menangkap bahwasannya keluarga yang kurang mampu ini mencari cara untuk supaya menyatu, untuk bergantung secara penuh kepada orang kaya tersebut. Nah, dari cerita ini bisa kita gambarkan bahwasannya bagaimana seseorang itu agar mereka tetap hidup dengan aman, hidup dengan damai, hidup dengan serba kelimpahan. Mereka menempelkan nama mereka kepada orang kaya dan mereka bergantung pada orang tersebut. Lantas, pertanyaan untuk kita semua, apakah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita diciptakan hanya untuk bergantung pada orang lain, menyatu dengan orang lain? Kita datang sebagai parasit dan bukan menyatu? Nah, pertanyaan itu bisa kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Nah, pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini diceritakan tentang Tuhan adalah pokok anggur. Nah, itu kan ada lagunya itu. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, lewat dari lagu ini kita bisa mengambil satu kutipan lagu, yaitu adalah tinggal di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah tidak mendengar kata tinggal di dalam Yesus? Tinggal di dalam Yesus adalah sebuah perkataan yang diberikan atau yang sering kita dengar itu merujuk kepada diri manusia itu untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Dalam pemberitaan firman Tuhan kita ini menceritakan tentang pokok anggur. Yesus adalah kepala, adalah pokoknya, dan kitalah caranya, dan kitalah ranting-rantingnya. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, maka hidup kita akan berbuah lebih banyak di dalam Tuhan. Jelas dikatakan di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, dikatakan adalah Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah yang pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, diberisikannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Tuhan adalah pokok anggur, sekali lagi saya katakan. Dan kita adalah caranya, atau cabang-cabang rantingnya. Ketika kita menyatu dengan Tuhan, hidup kita bakalan berbuah lebih banyak. Tetapi kalau kita tidak bergantung atau kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan, hidup kita pasti akan kering. Seperti ranting-ranting yang diibaratkan di dalam ayat yang kedua, bahwasanya ketika ranting-ranting tersebut tidak berbuah lagi, maka Tuhan akan memotong ranting tersebut. Kenapa? Karena tidak bisa menghasilkan buah lagi. Berarti bisa disimpulkan ranting tersebut tidak mau berbuah di dalam pokoknya, begitu. Dia mau berbuah di dalam Tuhannya, kalau diibaratkan seperti manusia. Nah, makanya lanjut di dalam ayat 4 sampai dengan 5 kan dikatakan bahwasanya tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Jelas di dalam ayat 4 sampai dengan ke-5 ini mengatakan bahwasanya kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, pasti hidup kita akan berbuah banyak. Dengan cara bagaimana kita untuk dekat dengan Tuhan, bagaimana kita tetap menyatu dengan Tuhan, yaitu dengan cara kita menjadi ranting begitu, dan kita berbuah itu. Masa cuman
kita sebagai ranting tidak berbuah, itu sama saja kita hanya menumpang saja. Nah, itulah seperti yang namanya dikatakan adalah parasit. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan menyatu? Bukan benalu bukan parasit. Nah, menyatu itu adalah seperti menyatu. Ya, suatu komunitas menyatu bersatu untuk kalau ibaratkan komunitas itu adalah komunitas geng motor, geng mobil, sepak bola, voli dan segala macamnya. Itu adalah komunitas yang menyatu. Nah, lantas apa dimaksud dengan bukan benalu, bukan parasit? Bukan benalu, bukan parasit itu diibaratkan seperti begini. Kita itu tidak menumpang pada banyak orang. Kita tidak bergantung sepenuhnya pada orang. Kita tidak merugikan banyak orang. Tetapi Tuhan mau kita itu menyatu di dalam diri Tuhan. Kita tidak usah sungkan. Kalau ada kesusahan, kalau ada hal-hal yang berbau tentang tantangan, masalah, itu kita datang saja kepada Tuhan. Hati kita bersatulah kepada diri Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita ini, kalau kita berbuah banyak, maka kita mendapatkan berkat dan hikmat daripada pokoknya, yaitu Tuhan kita sendiri. Kalau tidak, ya mending keluar aja, tidak usah berbuah. Apa gunanya kamu kalau kamu tidak mau berbuah di dalam Tuhan itu sendiri, di dalam Tuhanmu sendiri? Lantas menjadi pertanyaan untuk kita semua, akankah diri kita sepenuhnya mau hidup di dalam Tuhan saja? Ya pastilah. Kalau kita tidak mau hidup di dalam Tuhan, saya katakan, terserah Anda sekalian, terserah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tidak mau hidup di dalam Tuhan, it's okay, itu tergantung pilihan Anda. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan dalam firman Tuhan ini, berbuahlah di dalam aku, maka Tuhan akan menjadi pokok, aku akan menjadi pokok, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku, maka aku tinggal di dalam kamu. Sejatinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, hidup kita itu tidak akan berarti sama sekali. Hidup kita itu pasti akan hancur. Hidup kita itu tidak akan diibaratkan seperti, ya tidak bisa menghasilkan buah yang banyak begitu kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita mengikuti hal-hal duniawi, bukan hal-hal rohani begitu. Untuk itu, saya mengajak kita kepada kita semua, tinggallah di dalam Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan. Kita tidak usah menjadi parasit, tidak usah menjadi tempat tumpang hidup di dalam orang lain. Memang kalau kita memang merasa kesusahan, kita mencari pertolongan orang lain untuk membantu kita. Tetapi ketika kita sudah dibantu, bukan sepenuhnya kita bergantung pada orang itu, tetapi kita berusaha juga untuk mencari cara bagaimana kita supaya untuk tetap berbuah di dalam orang tersebut. Bukan hanya tinggal diam, tetapi kita berani berbicara, berani berbuat untuk bisa berbuat kebaikan kepada banyak orang, dan terutama kepada pokok anggur kita, yaitu kepada Tuhan kita sendiri. Itu. Dan pada akhirnya firman Tuhan ditutup dengan kata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jelas di dalam ayat 8 ini dikatakan bahwasanya kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita sebagai murid-muridnya. Kalau kita di luar Tuhan, Tuhan tidak akan menjadikan kita sebagai murid-muridnya. Dan apa yang kita kendaki, apa yang kamu minta di dalam Tuhan, jika kamu berbuat di dalam Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Jelas di dalam ayat 7 dikatakan, apa yang kamu minta dan apa yang kamu kendaki kepada Tuhan, tanyakan dan mintalah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan, tetapi bukan secara langsung, tetapi ada prosesnya. Tuhan akan menjawab apa yang kita kendaki dan apa yang kita perbuat. Untuk itu, sebelum saya menutup pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Janganlah kita menjadi seorang parasit, jangan kita sebagai benalu, tetapi jadikanlah diri kita menyatu dengan Tuhan. Tuhanlah pokok anggur kita, dan kita adalah caranya dan ranting-ranting. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan sejauh ini. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan mempraktekkan firman ini, dan hiduplah senantiasa selalu di dalam Tuhan, dan tinggallah di dalam
Tuhan, agar kita bisa memperoleh atau berbuah banyak di dalam Tuhan tersebut, Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.